Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain.
Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua siap memuji menyembah Tuhan. Yang siap katakan amin. Yuk kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami hendak naikkan doa, pujian dan penyembahan kami ya Abah. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami ada di akhir tahun 2020. Di bulan Desember, bulan yang ke-12. Makasih ya Tuhan. Terima kasih ya Abah. Biar ibadah kami menyenangkan Engkau. Biar ibadah kami menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami semakin diperbaharui, semakin serupa dengan Tuhan. Makasih ya Abah. Makasih buat anugerah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang ada di rumah yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Dia sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib. Biar ini menjadi doa, pujian kita. Nyanyikan sama-sama. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus. Angkat tangan kita, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Dia sungguh indah. Katakan Dia Yesus. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta daku. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sama-sama sambutlah Yesus.
tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Mari angkat tangan kita sama-sama. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Angkat kedua tangan kita, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Oh, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau yang kami puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi, sambutlah Yesus. Oh, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Mari angkat kedua tangan kita, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Oh, Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami memuja, kami meninggikan nama-Mu. Kami bersuka cita setiap kami ada di hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyanyi, memuji Tuhan sama-sama berkata, amin. Haleluya. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak saudara percaya waktu kita menyanyi, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Yang percaya sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Siap dengan iman berkata, katakan, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Nyanyi, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun
Mari angkat tangan sama-sama. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan, sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sama-sama tepuk tangan. Teriak dengan iman semua. Nyanyi haleluya. Haleluya. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Wow. Saya sungguh merasa dari tempat ini saudara, kita semua bersuka cita. Di bulan Desember ini saya percaya ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Kasih tahu kiri kanan saudara, ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang kita alami. Haleluya. Mari kita terus berharap sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Menyongsong tahun 2021. Biar kita tetap percaya Dia Tuhan kita, Dia Raja kita, Dia yang menyertai saudara dan saya. Haleluya. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami. Kami tidak gentar, kami tidak takut ya Tuhan. Siapakah lawan kami? Sebab Engkau yang beserta dengan kami. Makasih ya Tuhan. Makasih ya Abah. Kami mau terus belajar menyenangkan hati Tuhan, memperbanyak waktu kami bersekutu dengan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Mari bersama-sama. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Nyanyikan sama-sama. Ku berharap kepadamu, Kau pelindung dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Nyanyikan sama-sama. Ku berharap kepadamu, ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Mari angkat tangan kita. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhan.
bersama-sama angkat kedua tangan kita. Oh, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ora lama syana lama. Mari terus sembah Tuhan, sembah Dia. Mari umat Tuhan yang ada di rumah sama-sama. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Ini doa kami. Ku sembah sujud kepadamu. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kalau sebentar kami hendak mendengar isi hati-Mu ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sampai hari ini kami hidup semua karena anugerah Tuhan. Kami hidup semua karena kasih karunia Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, perbuatan-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami, nyanyian kami kepada-Mu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ini doa kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia
nyanyikan pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari angkat tangan kita sama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ini doa kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami sepakat dengan firman-Mu Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu selama-lamanya Tuhan. Oralaba yang sudah maralaba. Yesus, lebih lagi kami bersyukur. Selama-lamanya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Oh Yesus Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita dengan lembut. Ku
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami angkat tangan di hadapan-Mu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku Tuhan, kita sembah Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami mau bersyukur sebab Tuhan baik. Kami mau bersyukur sebab kasih setia-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik, Tuhan setia, ajaib perbuatan-Mu, besar setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ajaib Kau bagiku. Besar selamanya bagiku, tak terselami segala jalan-Mu dalam hidupku. Tak terukur, begitu panjang dan dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari saya undang Bapak Saudara, mari kita angkat tangan kita. Mari kita sembah Tuhan, naikkan syukur kita di hadapan-Nya. Naikkan syukur baginya, sebab Tuhan layak, sebab Tuhan layak disembah untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Kianaralamaya syandaralalambo. Haleluya, haleluya. Cuma Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kasih setia-Mu itu ajaib bagi hidup kami. Pertolongan-Mu itu sempurna.
Pemeliharaan-Mu ya dan amin bagi kehidupan kami. Perlindungan-Mu ya Tuhan sungguh sangat terbukti. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh berada di punjung bulan Desember di tahun 2020, bulan yang terakhir Tuhan. Ada banyak yang kami lihat, ada banyak yang kami alami. Tapi satu hal kami tidak pernah lihat, Tuhan tinggalkan kami, Tuhan biarkan kami. Tapi Engkau sebagai Bapa yang baik, sebagai Gembala Agung kami, senantiasa selalu ada buat hidup kami, selalu nyata bagi hidup kami ya Tuhan. Dan itu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Engkau tetap segala-galanya ya Tuhan. Engkau yang terbaik, Engkau yang termanis dalam hidup kami ya Tuhan. Dan tidak pernah berubah, tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu, kuasa-Mu mengalir atas semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Kuasa yang tidak terbatas, kasih yang tidak terbatas itu turun, kemuliaan yang tidak terbatas itu turun, menjamah pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, kalau ada yang susah Tuhan hibur, ada yang lemah Tuhan beri kekuatan yang baru, ada yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Selalu ada cara, selalu ada jalan Tuhan, karena Engkau jalan kebenaran dan kehidupan itu sendiri. Terima kasih Bapa, Engkau hebat, Engkau ajaib buat hidup kami. Masuki bulan 12 tahun 2020, kami cuma mau bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu sungguh baik, Tuhan itu sangat baik buat hidup kami, keluarga kami, kota kami, negeri kami Tuhan. Semua ada karena anugerah-Mu Tuhan, semua ada karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami, berkati firman yang akan disampaikan, berkati perjamuan kudus yang akan kami nikmati bersama ya Tuhan. Biar ini menjadi anugerah yang disalurkan bagi kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Kami buka hati pikiran kami, hati kami, hidup kami siap. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya Tuhan baik, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali berjumpa kembali dalam ibadah online. Ya, ibadah bulan Desember, saya berdoa selalu ada sukacita dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih tahu kiri kananmu, mungkin kau ada istri, ada suami, ada anak, ya. Ada sukacita dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Nah Saudara, kita berdoa bukan hanya badai ini berlalu, tapi juga senantiasa setiap bulan kita masuki bulan yang baru, Tuhan beri kita kekuatan dan sukacita yang baru darinya. Amin. Saudara, masuki bulan Desember, saya lihat di sosial media, di Instagram, di Facebook, banyak orang menulis welcome Desember, welcome Desember. Wah, saya percaya bulan Desember ini bulan yang spesial, terutama buat kita juga ya Bapak Saudara ya. Kenapa? Karena bulan Desember ini kita sedang memperingati di mana kelahiran, kedatangan Kristus ke dunia ini. Saudara, katanya Natal itu diundur, bukan tanggal 25, diundur 14 hari. Kenapa? Karena Sinterklasnya harus dikarantina dulu 14 hari katanya. Nah, itu joke aja Bapak Saudara ya. Saudara kasih dalam Tuhan, Kristus datang, dia bukan manusia, dia Tuhan menjelma menjadi manusia dan tidak pernah bisa dibatasi oleh waktu dan keadaan. Kita sangat dibatasi oleh waktu dan keadaan, tapi Kristus adalah Allah sendiri, tidak pernah bisa dibatasi
oleh situasi dan keadaan. Ya saudara, mungkin kita merasakan bahwa Natal di tahun ini sangat berbeda sekali ya. Mungkin kalau kita jalan-jalan kemana, berbeda sekali dengan tahun yang lalu ya, dekorasinya ya, suasananya. Kenapa? Karena memang suasana pandemi sekarang bagi saudara ya. Saya kemarin jalan-jalan di satu mall, saya lihat, kok beda banget ya. Belum dihias mallnya begitu ya. Maksudnya apakah itu menjadi gangguan buat hati kita? Saudara, jangan sampai kita menganggap Natal yang tahun ini biasa-biasa aja. Mestinya Natal itu harus spesial, selalu spesial di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Setuju, katakan amin. Nah, karena itu kita harus mengerti maknanya. Saudara, bagaimana Natal itu bukan masalahnya yang di luar sana, tapi it's about Jesus. Amin. Itu semua tentang Yesus. Saudara, mumpung kita masih di dalam minggu Advent sebelum Natal, mesti gimana sih kita nyambut Natal hati kita? Saudara, saya ajak untuk kita lihat Injil Lukas 2 ayat ke-8 sampai ke-14. Injil Lukas 2 ayat 8 sampai ke-14. Perikopnya gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Nah, ayat itu dimulai dari ayat 8 bilang, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, waktu kita mendengar kata gembala-gembala itu, mungkin yang terbayang dalam pikiran kita adalah orang yang pasti memelihara domba. Tentunya mengobati luka dombanya, mencari yang tersesat, yang mengobati orang yang penuh kasih sayang, orang yang baik. Pokoknya kesannya baik deh. Nah, Daud itu juga lahir dari seorang gembala. Musa, tokoh nabi yang sangat dihormati orang-orang Israel, bahkan sampai sekarang, itu juga seorang pengembala. Bahkan dalam Mazmur 23, Tuhan digambarkan sebagai gembala yang baik. Tapi saya mau beritahu bagi saudara, pada kisah ini, pada zaman itu, gembala itu berbeda dengan apa yang dialami pada masa perjanjian lama. Gembala pada masa yang disampaikan di ayat Lukas 2 ini, gembala itu tidak punya hak sipil. Hak sipilnya dirampas. Artinya begini, dia tidak pernah bisa jadi saksi di pengadilan. Kenapa? Artinya orangnya dianggap tidak valid. Lalu dianggap sebagai orang yang kasar. Kebanyakan mereka profesinya adalah bekerja karena ada yang mengupah. Nah, oleh para rabi orang Yahudi, guru-guru orang Yahudi, mereka itu dijauhi. Kenapa? Mereka itu dipandang rendah. Karena profesi mereka ini bersentuhan dengan bangkai, dengan kotoran hewan. Kalau sampai ada mereka yang menjual bulu domba yang untuk jadikan wol ya, mereka ada yang jual susu domba, ada yang jual anak domba, nggak ada yang berani beli. Kenapa? Karena nanti bisa-bisa itu dianggap sebagai barang curian. Jadi pada masa itu gembala-gembala ini punya gambaran label yang tanda kutip kurang baik bagi saudara. Saudara, mungkin keadaan kita sekarang ini, mungkin hidup kita juga gak lebih baik
dari gembala-gembala itu. Saudara, tetapi ada kabar baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah melihat rupa. Tuhan tidak pernah melihat apa yang dilihat manusia. Manusia melihat para gembala itu mungkin sebagai orang yang rendah. Tetapi justru Tuhan datang, berita sukacita itu datang kepada para gembala-gembala di padang. Saudara, saya mau beritahu juga begini, ada kabar baik juga datang buat hidup saya dan saudara. Mungkin hari-hari ini kita sudah jauh dari Tuhan. Hari-hari ini kita mungkin sudah malas berdoa. Hari-hari ini kita sudah meninggalkan persekutuan yang benar dengan Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita mulai menghalalkan segala cara. Saya mau beritahu dengan baik, ada kabar sukacita. Tuhan mau pakai hidup kita. Tuhan mau pulihkan kita. Ada sukacita Natal yang besar. Ada kesukaan besar bagi seluruh bumi. Bapak Saudara, ayat 9 bilang begini. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat takut. Ayat 10, lalu kata malaikat itu pada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, di ayat 9 bilang, tiba-tiba berdiri malaikat Tuhan, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan berbicara, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, ini kata jangan takut yang muncul ketiga kali dalam Injil Lukas. Ya, baru Injil Lukas 2. Tetapi sudah muncul kata jangan takut ini yang ketiga kali. Yang pertama kali muncul adalah ketika Zakaria masuk ke bait Allah, masuk ke dalamnya, lalu dia lihat itu ada malaikat Allah. Dan malaikat itu memberitahu begini, jangan takut Zakaria. Malaikat itu memberitakan bagaimana nanti dia mendapat anak, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia berkata, jangan takut. Saudara, yang kedua, peristiwa di Injil Lukas 1 juga, ketika Maria dapat kabar baik, ya ada gereja kabar sukacita di Holy Land. Di saat itu malaikat ketemu Maria dan berkata begini, jangan takut Maria, engkau yang dikaruniai Tuhan. Nah Bapak Saudara, dan ini kata ketiga yang muncul, jangan takut. Kenapa jangan takut? Yang pertama itu tentang bicara bagaimana Yohanes Pembaptis akan datang membuka jalan, dan waktu datang kepada Maria memberitahu bahwa dia mengandung. Dan yang ketiga ini adalah waktu penggenapannya. Dan waktu penggenapan itu diberitahu begini, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar kepada seluruh bangsa. Jangan takut, sebab ada kesukaan besar. Great joy. Untuk apa? Bukan untuk para gembala saja, bukan untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi Alkitab bilang malaikat itu berkata, untuk seluruh bangsa. Kesukaan untuk seluruh bangsa. Karena itu begini saya mau bilang, Natal itu maknanya jangan biasa-biasa aja. Kita anggap Natal ini jadi biasa-biasa aja. Mungkin kita sering merayakan Natal, atau mungkin karena lagi pandemi begini, kita anggap oh kayaknya gak ada suasana Natal. Saudara, Natal itu bukan masalah suasana, tetapi it's about Jesus. Setuju mengerti, katakan amin. Ya, dalam bahasa Inggris dibilang ada Merry Christmas. Ya di sini ada tulisan Merry Christmas. Artinya ada sukacita, ada kegembiraan Bapak Saudara. Saudara, mestinya ada sukacita yang melimpah. Waktu kita memasuki masa-masa Natal ini, sikap hati kita. Saudara, jarak waktu perjanjian lama ke perjanjian baru ada jarak 400 tahun. Itu dikenal dengan namanya disebut silent year. Tahun yang sunyi. Kenapa? Karena di tahun-tahun itu Tuhan tidak berbicara apapun. Tuhan diam, tanda kutip. Tetapi pada hari itu digenapi. Hari itu malaikat memberitahu bahwa telah lahir bagimu. Ya, ayat 11 bilang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ada 3 gelar. Pertama, juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, juru selamat itu dari bahasa aslinya soter, pelepas, penolong. Kenapa kita jangan takut dan harus kita bersuka cita? Karena di hidup saya dan saudara itu ada juru selamat, ada soter, ada pelepas, ada penolong. Terus dibilang yaitu Kristus. Kristus dalam bahasa Ibrani disebut dia Mesias.
yang dinanti-nanti. Yang dinanti-nanti ribuan tahun penggenapan di mana Tuhan menebus dan membayar umatnya. Dan yang ketiga itu Tuhan di kota Daud. Saudara, kalau tidak ada juru selamat, maka tidak akan ada pernah namanya sukacita yang sejati. Saudara kasih, bagaimana sih kita nggak sukacita ya? Natal adalah pemberian Tuhan yang terbesar buat hidup saya dan saudara. Kita terima hadiah dari Tuhan loh. Saudara, hadiah yang seperti apa yang kita terima, saudara? Kita terima hadiah yang termahal yang pernah kita terima seumur hidup dalam dunia ini. Hadiah yang termahal. Kenapa saya bilang termahal? Karena tidak ternilai harganya loh Bapak Saudara. Kenapa tidak ternilai? Karena Yesus membayar dengan nyawanya sendiri. Hadiah yang termahal dan tidak ternilai harganya. Jangan takut. Malaikat Tuhan memberitakan kabar kesukaan. Waktu hati kita penuh sukacita, maka ada kekuatan dalam hidup kita. Mungkin badai belum berlalu, tapi ada sukacita dan kekuatan Allah. Dan sukacita itu bisa meluap keluar, terekspresi keluar. Banyak orang melihat, akhirnya orang mengikut Kristus. Saudara, yang kedua, hadiah yang seperti apa yang kita terima dari Tuhan adalah satu-satunya hadiah yang kita terima dan bisa bertahan sampai selama-lamanya. Saudara pernah terima hadiah tentunya dari seseorang tentunya ya. Masa dari kecil gak pernah terima hadiah? Pasti kita pernah terima hadiah. Biasanya hadiah itu akan habis oleh waktu atau oleh pemakaian. Kalau saudara dikasih makanan, ya habis dalam waktu sekejap mungkin ya. Kalau dikasih kita barang, mungkin kita pakai sampai barang itu rusak dan gak bisa dipakai lagi. Artinya barang itu sudah gak berfungsi, walaupun ada tapi gak berfungsi. Kalau kita dikasih sesuatu itu selalu ada limitasinya. Saudara dengar baik, hadiah yang Tuhan kasih buat hidup kita itu bisa bertahan sampai selama-lamanya. Dan bukan hanya bicara tentang di dunia ini, tapi sampai kekekalan, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Wow, luar biasa sekali saudara. Yang ketiga, hadiah yang kita terima itu hadiah yang praktis. Praktis, bisa kita pakai setiap hari dan untuk selama-lamanya. Dipakai setiap hari gak habis-habis saudara. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang menolong, nama yang membebaskan, nama yang memelihara. Bahkan dari bumi ini sampai kekekalan, nama yang menyelamatkan. Wow. Karena itu saya mau ajak begini loh. Waktu kita memaknai Natal di bulan Desember ini, dalam minggu-minggu Advent ini, mestinya hati kita itu dikembalikan. Walaupun dalam masa pandemi ini, ada sukacita yang besar, ada kesukaan yang besar. Seperti yang dialami oleh para gembala-gembala itu saudara. Saudara, ayat ke-13 terus lanjut bilang, dan tiba-tiba nampaklah bersama dengan malaikat itu penuh dengan bala tentara sorga. Ayat 12 maaf. Dan inilah tandanya bagi kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, dikasih tahu ada bayi yang lahir dibungkus dengan lampin dan berada di palungan. Malaikat itu memberikan arahan kepada para gembala-gembala itu yang seperti apa. Sehingga mereka tuju kepada bayi yang tidak salah. Bisa saja pada hari itu bersamaan ada bayi-bayi yang lain lahir. Tetapi ada satu bayi yang spesial lahir. Dibungkus dengan lampin. Dan itu berbeda sekali. Tidak pernah ada yang seperti itu. Lahir ditaruh di dalam palungan. Itu yang membedakan. Nah, mereka bingung sekali para gembala itu. Dan selanjutnya berkata mereka lalu pergi dan mencari bayi itu dan menemukan. Lalu para gembala itu menceritakan apa yang mereka lihat, pengalaman mereka dengan malaikat itu. Dan mereka bersukacita sekali. Orang banyak jadi bingung. Loh, kok seperti itu ya, bisa begitu? Mereka menemukan justru saya percaya pada masa itu tidak ada bayi yang ditaruh di palungan. Hanya bayi Yesus taruh situ. Spesifik sekali. Saudara, artinya begini saudara. Saya dan saudara itu bisa menjadi peneguhan buat hidup banyak orang. Kalau hati kita dipenuhi dengan sukacita Allah.
Saudara, karena itu izinkan ketakutan, kekhawatiran itu kita bawa kepada soter itu. Penyelamat kita, penolong kita, pembebas kita itu Kristus. Dan di dalamnya izinkan Tuhan mengisi dengan sukacita. Dan itu menjadi kekuatan kita. Dan sukacita itu bukan hanya kita pegang sendiri, diam dalam hidup kita. Tetapi saya mau ajak begini, saudara. Bagikan kabar baik itu di bulan yang baik ini di Desember. Bagikan itu. Mungkin ada banyak teman kita yang sudah jauh dari Tuhan, keluarga kita dari Tuhan. Ayo, kata-kata kita akan meneguhkan mereka untuk kembali kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan. Saudara, saya mau beritahu, mungkin saudara berpikir bahwa saya ini siapa, saya ini gak dianggap. Sama seperti para gembala yang tidak dianggap. Saya mau beritahu terakhir bahwa seperti malaikat itu memberitakan bahwa ada kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Saya berdoa biar sukacita yang besar itu, yang 2000 tahun diberitakan oleh malaikat itu kepada para gembala, itu juga memenuhi hidup saudara, memenuhi keluarga saudara. Ada shalom, ada damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah di hari-hari ini, bahkan masuk di tahun depan. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebab Dia datang ke dunia untuk menggenapi perkataannya. Dia tidak pernah ingkar janji. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, kami bersyukur. Kami tahu ada pemberian yang terbaik, terindah yang Tuhan telah beri bagi hidup kami. Karena itu, biarlah hati kami limpah dengan syukur. Kami mau bersukacita, mengingat kembali bahwa kami terima pemberian yang terbesar, yang tidak ternilai harganya. Pemberian yang tidak pernah bisa habis, bahkan dapat bertahan selama-lamanya. Pemberian yang praktis dan selalu ada buat hidup kami setiap hari, bahkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat Tuhan datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, sehingga Engkau mengerti akan kami. Engkau mengalami seperti apa yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau setia. Engkau luar biasa ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
segala yang ku perlu. Ranjimu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Biar hati kami mengakhiri bulan terakhir tahun 2020 Tuhan. Hati kami melimpah, meluap dengan syukur ya Tuhan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kami lalui, selalu ada Tuhan di dalamnya. Selalu ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Selalu ada kasih setia Tuhan di dalamnya. Selalu ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Selalu ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalamnya. Selalu ada pembelaan Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai urapi hidup kami. Jadi orang yang membawa berita sukacita itu. Menjadi orang yang membawa kabar baik itu Tuhan. Dan itu tidak disimpan dalam hidup kami saja. Tapi boleh keluar, boleh dibagikan kepada banyak orang. Dan Tuhan akan menggenapi firman-Mu. Tuhan akan menggenapi perkataan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari ambil waktu sebelum kita masuk perjamuan kudus. Biar sungguh-sungguh kita menyadari dan keluar dari hati kita ucapan syukur buat apa yang telah kita lewati dan apa yang kita sedang jalani dan apa yang ada di depan kita. Mari pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tidak pernah biarkan. Tuhan Kau baik. Kami bersyukur. Tidak ada kecurangan padamu ya Tuhan. Terima kasih. Engkau mengampuni.
Engkau memulihkan, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengampuni, Kau memulihkan, Kau memberkati kami, menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kali kami masuk perjamuan kudus, kami mengingat akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Siapakah kami ini ya Aba? Kami orang yang berdosa, upah dosa adalah maut. Tapi kami mendapatkan kasih karunia-Mu. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, buat hadiah yang terindah Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih buat nafas, buat kesempatan. Terima kasih buat keluarga, buat usaha pekerjaan Tuhan. Terima kasih buat pelayanan. Terima kasih buat gereja-Mu. Terima kasih buat kota kami. Terima kasih buat Indonesia. Indonesia kuat melewati badai ini. Indonesia diberkati melewati badai ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kuat melewati badai ini. Ada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kamu kuduskan roti dan anggur. Kami semua ya Tuhan. Bisa perjamuan kudus ini ucapan syukur dan sukacita dalam nama Yesus. Amin. Mari kita siapkan perjamuan kudus. Sebab apa yang kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ia mengangkat roti. Mari kita meroti, tangan kita tinggi-tinggi, dan memecah-mecahkan dan berkata, roti inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan yang menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti kita pecah menjadi lambang daripada tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita mecahkan tangan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kita meminumnya, jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah ucapan syukur yang atas kita ucapan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur sama Tuhan, jangan berdiam diri. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu ajaib. Terima kasih Bapa, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan, dan dimeteraikan dalam hidup kami, keluarga kami. Apa yang kami usahakan kerjakan, semua dalam kebaikan-Mu, semua dalam rencana-Mu yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami mengangkat kedua tangan kami. Kami mengarahkan hati pikiran kami sama Tuhan. Kami siap terima berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, yang membuat hidupmu naik bukan turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Cinta kasih Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus membuat perjalananmu beruntung dan berhasil. Rumah tanggamu, keluargamu disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan mau jadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat siang wahai saudara, Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Shalom.